Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sagung Bunga Putri Febrina, nomor absen 40 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari trigonometri, yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama adalah sudut dan kuadran, dan yang kedua adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama adalah materi sudut dan kuadran. Sini saya akan menjelaskan pengertian dari sudut itu sendiri. Sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Sudut merupakan suatu daerah yang diapit oleh dua sinar garis yang memiliki titik asal yang sama. Menentukan nilai sudut berelasi berbagai kuadran. Nah, sudut berelasi di sini artinya adalah perluasan definisi dasar ilmu trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang memenuhi untuk sudut kuadran 1 atau sudut lancip, yaitu yang besarnya dari 0 sampai 90 derajat. Rumus sudut berelasi. Dengan memakai sudut-sudut relasi ini, kita mampu menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran lainnya. Bahkan, untuk sudut lebih dari 360 derajat, termasuk juga sudut negatif. Berikut gambar sudut beserta kuadran-kuadrannya. Sudut relasi kuadran 1. Untuk sudut lancip atau alfa lancip, maka 90 derajat sampai alfa derajat menghasilkan sudut kuadran 1. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sudut relasi pada kuadran 2. Untuk sudut lancip, maka 90 derajat ke atas sampai dengan alfa derajat dan 180 derajat min alfa derajat menghasilkan sudut-sudut kuadran 2 dalam trigonometri. Relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sudut relasi kuadran 3. Untuk sudut lancip atau alfa lancip, maka 180 derajat plus alfa lancip dan 270 derajat min alfa derajat menghasilkan sudut kuadran 3. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sudut relasi pada kuadran 4. Untuk sudut lancip atau alfa lancip, maka 270 derajat plus alfa derajat, 360 derajat min alfa derajat, dan 360 derajat plus alfa derajat menghasilkan sudut kuadran 4. Di sini sudutnya dilambangkan oleh alfa. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Jika diperhatikan, rumus-rumus yang tadi mempunyai pola yang hampir sama. Oleh karena itu, sangatlah tidak bijak jika kita harus menghafal satu persatu rumusnya. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu sudut relasi yang dipakai dan tanda untuk tiap kuadran. Untuk relasi 90 derajat plus minus alfa derajat atau 270 derajat plus minus alfa derajat, maka sin dengan cos dengan sin, tan dengan cot. Untuk relasi 180 derajat plus minus alfa derajat atau 360 derajat plus minus alfa derajat, maka sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan. Tanda masing-masing pada kuadran. Kuadran 1, 0 derajat sampai dengan 90 derajat semua positif. Kuadran 2, 90 derajat sampai dengan 180 derajat sinus positif. Kuadran 3, 180 derajat sampai dengan 270 derajat tangen positif. Kuadran 4, 270 derajat sampai dengan 360 derajat kosinus positif. Yang kedua adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jika berbicara tentang dasar trigonometri, mutlak kita akan berhadapan dengan segitiga siku-siku, karena trigonometri itu sendiri didefinisikan berdasarkan konsep kesebangunan pada segitiga siku-siku. Diberikan segitiga ABC siku-siku di B, dengan siku-sikunya di B atau sudut siku-sikunya di B, dengan sudut
A sama dengan theta. Jika di sisi depan sudut atau opposite dinamakan depan, sisi di samping sudut atau adjacent dinamakan samping, dan sisi miring atau hipotenus dinamakan miring. Maka perbandingan sisi-sisi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Sin theta sama dengan depan per miring, cos theta sama dengan samping per miring, tan theta sama dengan depan per samping, cos theta sama dengan miring per depan, sec theta sama dengan miring per samping, cot theta sama dengan samping per depan. Keterangannya adalah sin untuk sinus, cos untuk kosinus, tan untuk tangen, CSC untuk kosekan, sek untuk sekan, cot untuk kotangen. Catatannya adalah di sini, sisi depan dan sisi samping dapat berubah tergantung sudut yang digunakan. Sedangkan sisi miring selalu sama, yaitu sisi terpanjang dan letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Dari definisi di atas, maka dapat kita amati dan simpulkan sebagai berikut. Kosekan adalah kebalikan dari sinus. Ditulis kosek theta sama dengan 1 per sin theta. Sekan adalah kebalikan dari kosinus. Ditulis sek theta sama dengan 1 per cos theta. Kotangen adalah kebalikan dari tangen. Ditulis cot theta sama dengan 1 per tan theta. Tangen adalah perbandingan sinus terhadap kosinus. Ditulis tan theta sama dengan sin theta per cos theta, sehingga cot theta sama dengan cos theta per sin theta. Setelah saya menjelaskan materi tadi dimulai dari sudut dan kuadran serta perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, saya akan memberikan latihan soal. Ada 2 soal. Yang pertama adalah perhatikan gambar berikut. Nilai cos alfa di segitiga siku-siku berikut adalah. Yang kedua adalah untuk perbandingan trigonometri berikut, nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Yang pertama adalah sin 50 derajat, lalu tan 40 derajat, serta cos 35 derajat. Nah, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Apabila dalam penjelasan serta PPT dalam presentasi saya di materi trigonometri ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Om, Santi, 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 Om. Terima kasih.